Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh, haleluya, kita boleh ada bersama-sama Tuhan, dan itu satu suasana yang sangat membahagiakan, ya kan? Kalau anak-anak ditinggal orang tua dan begitu orang tua pulang, wah, kumpul kembali, itu satu suasana yang bahagia, ya. Lebih-lebih saat kita berkumpul sore ini, pagi hari ini, Tuhan hadir di tengah kita, dan itulah suasana yang membahagiakan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan pujian persembahan kepada Tuhan, dan sekarang saatnya kita bersama-sama mendengar Tuhan bicara untuk kita, ya. Siapkan hati kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan belajar hari ini tentang orang saleh, ya. Kadang-kadang ada celotehan mengatakan berkat anak soleh, gitu ya. Jadi orang beranggapan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang soleh itu ada di dalam pemberkatan Allah. Tapi kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana orang saleh itu, bahkan orang saleh itu menjadi objek daripada Tuhan untuk dikerjakan, ya. Objek juga dari iblis untuk dijatuhkan, ya. Kita akan melihat, tentu kita tahu, kita sudah meraba siapa itu adalah Ayub. Kita baca Ayub 1 ayat 1. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Ayub 1 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Silakan duduk. Siapa kira-kira yang hidup seperti Ayub? Lengkap, ya. Ini ditulis di Alkitab. Tentu ini bukan suatu kebohongan, ya, atau suatu narasi yang ditinggi-tinggikan, dilebih-lebihkan, hiperbol, bukan, ya. Tetapi ayat ini mengatakan di tanah Uz orang bernama Ayub. Orang itu saleh. Untuk jadi orang saleh saja, predikat saleh itu susah untuk didapat, ya. Ditambah lagi apa? Jujur. Ya, seringkali apa yang kita katakan tidak jujur keluar dari hati kita, ya. Mungkin itu basa-basi atau apa, tapi Ayub disebutkan jujur. Kemudian ia takut akan Allah. Bukan cuma takut akan Allah, satu tindakan dia lakukan, menjauhi kejahatan. Banyak orang tidak berbuat jahat, tapi tidak berbuat baik. Bahaya ini, ya. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat baik, berdiam diri. Tetapi Ayub menjauhi kejahatan dan tentu dia melakukan yang baik. Kalau kita lihat riwayat Ayub, ya, dia melakukan hal-hal yang baik. Nah, saudaraku, sebetulnya Ayub ini siapa, ya? Ayub ini hidup kapan, di zaman apa, gitu, ya? Zaman Musa kah? Zaman Adam kah, ya? Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham, ya. Dan Ayub ini disebutkan tinggal di tanah Uz. Coba tampilkan petanya, Mbak. Ya, dia hidup di tanah Uz. Lah, Uz itu mana? Kalau kita melihat peta ini sekarang, ya, tanah Uz tidak terlihat. Nah, tanah Uz itu daerah sini, daerah Mesopotamia, daerah Iran kalau sekarang, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua itu di Arab Utara, daerah sini, Edom, ya. Nah, daerah sini Arab Utara. Nah, pendapat pertama di Mesopotamia. Pendapat kedua ada di Saudi Arabia yang utara. Iran itu yang sekarang perang dengan Israel, ya. Iran ini wilayah yang besar dan perang dengan Israel yang kecil.
rudal-rudal dilemparkan, tapi luar biasanya Israel bisa menangkap, menghambat ya datangnya rudal. Ya, tergantung bagaimana berita itu menyatakan. Kalau yang pro Iran, Iran yang menang. Kalau pro Israel, Israel yang menang gitu ya. Nah, itu kita lepaskan dulu. Nah, Ayub ini ada di sana, dan Ayub tinggal pada zaman sistem keagamaan lokal ya, pribadi, di mana hubungan pribadi atau ibadah pribadinya dengan Tuhan belum ada hukum Taurat, tanpa imam. Jadi cuma hatinya nyambung dengan Tuhan dan melakukan ibadah secara mandiri ya. Jadi dia mempersembahkan korban, dia hidup takut akan Allah dengan hati nuraninya, karena belum ada hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu muncul saat Musa ya. Musa itu siapa? Musa itu jauh di bawah Abraham ya. Nah, jadi Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham, di mana yaitu tadi ibadah, sistem keagamaannya sistem keagamaan yang dibuat sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah melihat hati nurani dari Ayub. Dia disebutkan saleh, dia disebutkan jujur, dia disebutkan apa? Takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ada satu lagi, ayat 2 dan ayat 3 saya bacakan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya, dan semua orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hebat ya, punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian dia punya kambing domba ribuan ya, sehingga disebut orang kaya. Jadi orang berkonotasi, orang beranggapan oh pantas, karena Ayub orang saleh, karena Ayub orang jujur, karena Ayub orang takut akan Allah, karena Ayub menjauhi kejahatan, dia bertindak baik, menjauhi kejahatan, pantas kalau diberkati Tuhan ya. Jadi saudaraku, ini kalkulasi manusia. Orang beranggapan jangan berbuat jahat, nanti kamu dihukum Tuhan ya. Tapi kita lihat Ayub juga berbuat baik dan dia diberkati, pantas gitu ya. Dan ini teori manusia, kalkulasinya. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan diberkati. Itu tidak salah. Memang ketika kita menabur, kita akan menuai. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan ya. Nah, itu tidak salah. Tetapi kita melihat sekarang proyeknya adalah objeknya adalah Ayub ya. Nah, kita melihat dari kehidupan Ayub, kenapa dia disebut orang saleh ya? Kenapa dia disebut orang saleh, dan Alkitab menyatakan dia orang saleh. Orang salehnya Ayub itu seperti apa gitu ya? Nah, orang saleh di mata Allah. Dan tentunya ketika kita tahu bahwa Allah itu mengkriteriakan kesalehan itu seperti apa, dan kita belajar dari Ayub ya, kehidupan Ayub. Ya, ciri orang saleh yang kita ambil contoh adalah Ayub. Silakan dibaca ayat 1 sampai Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
Apa yang dilakukan Ayub? Kalau saya baca ayat 4 ya, apa kebiasaan anak-anak Ayub? Karena dia anak orang terkaya di tanah Uz ya, luar biasa terkaya di sebuah negara ya. Dan tentu bagaimana kehidupan anak-anaknya ya. Kita melihat ayat 4 saya bacakan. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ini kebiasaannya, ngadakan pesta karena kaya ya, bisa sembelih berapa ekor kambing, domba, lembu ya, nggak masalah. Nah, giliran yang pertama, anak-anak perempuannya nggak usah ya, anak perempuannya ngikut saja, diundang untuk makan. Yang kedua, anak laki-laki yang ketiga, dan selanjutnya. Kebiasaannya mereka hidup dalam kemewahan, dalam pesta pora. Nah, Ayub orang saleh ini, saudaraku, mempunyai hubungan dengan Tuhan, sehingga dia ingin keluarganya juga hidup dalam kekudusan. Sebab itu setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, Ayub berpikir jangan-jangan ketika mereka sedang dalam pesta pora itu seperti apa? Makan, minum ya, apapun tersedia di sana. Apakah ketika kita dalam pesta pora kita sedang dalam puasa? Tentu tidak ya. Wah, sedang diundang pesta, siap-siap puasanya ditunda aja gitu ya. Nah, saudaraku, ini sedang mabuk dalam makanan, dalam pesta pora, dalam kesenangan-kesenangan untuk tubuhnya ya, untuk kehidupan yang ada ini. Wah, wis, kalau orang sedang dalam keadaan gitu biasanya lupa akan Tuhan. Wis, mumpung ada gitu ya, makan ya sekenyang-kenyangnya, kadang-kadang perut sudah kenyang masih makan lagi gitu ya. Nah, makanya terus apa yang dilakukan Ayub? Dia mempersembahkan korban. Ayat 5 itu mengatakan, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi ketika dalam pesta pora itu kadang-kadang hati tidak terkontrol. Maka ada ayat Amsal itu mengatakan, saya lupa jelas isinya, tapi intinya, kalau kamu sedang makan, taruh pedang di lehermu supaya kamu sadar, jangan kamu sampai kekenyangan dan mati. Nah, saudaraku, si Ayub ini mempersembahkan korban seturut jumlah anak-anaknya. Karena pikir Ayub dalam pesta pora, anak-anakku jangan-jangan hatinya sudah jauh dari Allah, sudah menyimpang dari pikiran-pikiran yang kudus ya, syarat dengan pesta pora, dan kemudian mabuk yang akhirnya melakukan hal-hal. Biasanya terjadi kemabukan itu ada dalam pesta, tersedia minuman keras gitu ya, dan lupa sampai makan, sampai mabuk, pulang sampai ngiler-ngiler dalam kemabukan. Nah, itulah yang dikhawatirkan Ayub. Jadi kesalehan Ayub itu seperti apa? Karena Ayub itu punya hubungan dengan Allah, dan satu hal, ketika dia punya hubungan dengan Allah, dia merindukan anak-anaknya juga hidup dalam kekudusan. Sebab itu dia mempersembahkan korban dengan berpikir, ampuni anak-anakku Tuhan, ampuni, karena mereka sudah berpesta, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak tersalibkan keinginan dagingnya. Dan Ayub takut kalau mereka dalam hati sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku, ini kerinduan Ayub, supaya mereka kudus, kesalehan. Orang saleh itu merindukan bukan membawa diri sendiri kudus,
tapi membawa seluruh lingkungan, memberi contoh dan teladan untuk keluarganya terutama, ya, bahkan untuk lingkungan yang ada, merindukan dia harus jadi terang, menjadi teladan, ya, seolah-olah tidak ada cacat dan orang melihat Tuhan yang ada di dalamnya. Haleluya. Coba kita baca Lukas 21 ayat 34. Silakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan bilang, ini Tuhan sendiri yang bicara, ya. Jagalah dirimu jangan syarat dengan pesta pora. Tapi tidak bisa dipungkiri, setiap undangan-undangan dalam berpesta sama undangan-undangan duka, itu yang lebih punya respon itu yang pesta, ya, mempersiapkan diri pakai baju apa begitu, ya. Wah, nanti di sana mau menikmati apa gitu, ya. Itu yang dipersiapkan dalam pesta pora. Tapi ketika dalam duka, kita seringkali hanya sekedar datang. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang, jagalah dirimu jangan sampai syarat dengan pesta pora. Karena biasanya orang seperti itu dia lupa akan Tuhan, ya, dan memuaskan keinginan dagingnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, itu yang pertama, ya, kesalehan Ayub yang ciri orang saleh yang pertama dari kehidupan Ayub. Sekarang yang kedua, Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Kenapa Ayub berkata demikian? Ayub berkata, lalu mengoyakkan pakaiannya karena sedih tentunya, ya, ayat 20 itu, dan mencukur kepalanya, kemudian sujud. Iya, di hadapan Tuhan. Dia sujud menyembah. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Ayub? Kenapa dia mencukur kepalanya? Kenapa dia mengoyakkan pakaiannya? Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, ayat 14, ya, ayat 13 dan sampai ayat 19. Tiba-tiba, saudaraku, datanglah orang-orang yang merampas. Ayat 13 saya bacakan, ya. Pada suatu hari ketika anak-anak yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu. Jadi sedang pesta anak-anaknya, terus kambing lembu yang dijaga oleh hamba-hamba Ayub tiba-tiba diserang orang Seba, dirampok, ya, kambing dombanya dirampok, dan hanya dia sendiri yang tinggal. Mungkin hamba-hamba yang lain bisa dibunuh juga, ya. Nah, terus dia lari, dia lapor kepada Ayub. Harta bendanya habis, harta kepemilikan kambing dombanya habis. Belum selesai bicara, datang lagi, ya, ayat yang ke-16. Sementara itu orang bicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta makan habis kambing domba dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan. Kambing domba sisanya yang tadi dirampok orang Seba, sekarang sisanya terbakar.
Bagaimana kalau saudara terjadi hal ini? Ludes sudah, ya. Apa yang sudah dimiliki ludes, habis. Itu baru harta. Selanjutnya, sementara orang itu bicara, jadi ngomong belum selesai, datang lagi orang mengabarkan berita duka, ya. Sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadanya. Selanjutnya, sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda. Orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepadamu. Kambing dombanya, kemudian apa tadi, untanya, ya. Jadi semuanya habis. Belum selesai, lagi menyusul berita. Angin ribut datang dari 4 penjuru, bayangkan, bukan 1 penjuru, 4 penjuru. Sehingga ketika angin ribut itu dari 4 penjuru menimpa rumah yang dipakai pesta, roboh. Dan semua, bukan 1, 10 anaknya mati. Bukankah ini milik yang paling berharga bagi Daud? Harta mungkin bisa direlakan, anak bukan 1, 10 mati semua. Nah saudaraku, dalam menghadapi, menerima berita ini, apa yang dilakukan Ayub? Coba kalau saudara jadi Ayub saat itu, down, kelepek-kelepek, bisa jadi semaput, kalau jantungan ya wis sembuh. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayat 20 tadi, dia sujud menyembah. Kenapa dia bisa sujud menyembah? Ayat 21 menyatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi Ayub itu ingat bahwa hidup ini sementara. Ketika dia lahir, dia tidak bawa apa-apa. Dan ketika dia sempat memiliki segala sesuatunya, bahkan disebut orang terkaya, dan itu hilang dalam 1 hari. Luar biasa, Ayub masih bisa sujud menyembah karena dia punya kesadaran, aku datang telanjang, aku akan kembali kepada dia dengan telanjang. Kalau zaman dulu, zaman Belanda dulu, saya dulu sekolah di sebelah saya itu kuburan orang Cina, ya. Dan biasanya kuburan orang Cina itu ada harta bendanya disertakan, ada mutiara dan lain sebagainya, ya. Satu saat saya lihat, karena kelas saya ada di atas, ya, saya bisa lihat ke bawah, ada satu kuburan itu yang terbuka. Ternyata itu habis dibongkar sama pencuri, ya, diambil sesuatunya di dalamnya. Nah saudaraku, ketika kita datang dalam dunia ini dengan telanjang, bisakah kita pulang kembali kepada Bapa dengan membawa harta benda kita? Tentu tidak. Ini kesadaran Ayub. Mari Bapak Ibu kita sadar bahwa kita di dunia ini sementara. Dan ketika Tuhan memberkati kita, itu tujuannya supaya saudara hidup dalam kesejahteraan. 1. Kedua, kita sadar bahwa berkat yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk diri kita sendiri. Jadi orang yang hanya memikirkan aku kurang, gak akan pernah bisa melihat orang lain, gak akan pernah bisa mengeluarkan atau menabur. Oh ini berkat untukku, oh maklumlah aku kan orang kurang.
Orang memberkati aku karena melihat aku kasihan. Tetapi Ayub, ketika dia punya harta benda hilang dalam satu hari, Ayub masih bisa menyembah. Dan dia sadar, aku datang telanjang, aku akan pulang dengan telanjang. Bahkan dikatakan ayat yang terakhir, ayat 21 mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara habis kejamret, mungkin gelang atau dompet, saya pernah kejamretan dompet. Nah saudaraku, bagaimana perasaan kita? Kita mikir berhari-hari, aduh gelane, kelangan gitu ya. Nah saudaraku, Ayub, dia masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena dasar kehidupan Ayub, yang semua yang dimiliki adalah titipan Tuhan, ya. Semua yang dimiliki itu titipan Tuhan, ya. Jadi baik-baiklah menggunakan berkat yang Tuhan sudah percayakan, ya. Puji nama Tuhan. Ketika saudara punya berkat, tiba-tiba ada Tuhan memberkati, apa yang pertama dalam pikiran saudara? Berpuluhan. Puji Tuhan. Kalau zaman Mas Agus khotbah kemarin, apa yang pertama? Mikir, aku beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya. Dicontohkan Mas Agus, kasih uang 100 di sini. Apa yang dipikirkan? Kalau anak muda, wes beli es krim, wes beli apa gitu ya. Wah, online, beli online yang tertarik. Haleluya. Nah saudaraku, kita mau belajar seperti Ayub. Semua yang Tuhan berikan kepada kita itu cuma titipan. Sebab itu ketika Ayub mengalami keadaan itu, Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Haleluya. Ayo mari kita jadi orang saleh seperti Ayub, ya. Harta benda itu hanya cuma lewat, ya. Kadang-kadang kita diberkati kalau Sabtu dompetnya tebel, ya. Begitu Senin, Selasa, Rebo sudah tipis. Nah saudaraku, itu titipan Tuhan. Bagaimana kita menggunakannya? Segala sesuatu yang kita miliki itu titipan Tuhan. Ini orang saleh versi Ayub, ya. Ya, jadi ada berkat bahagia, tidak ada berkat tetap bahagia. Puji Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Kok cuma benar yang jawab? Ya, nggak ada berkat pun bersuka cita gitu ya. Haleluya. Yang ketiga, ciri orang saleh versi Ayub, Ayub 1 ayat 22. Silakan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oh ya, ketinggalan ayat Roma 14 ayat 8 dulu. Di ayat yang kedua ya, Ayub 1 ayat 20 tadi. Semua itu titipan Tuhan. Coba sebab silakan. Jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya, coba dibaca ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Ayat 7 itu menjelaskan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ini yang Tuhan ajarkan. Kita ditempatkan Tuhan, dipanggil Tuhan, diberkati Tuhan. Kita bukan itu hidup untuk diri sendiri, ya. Makanya Ayub rela, udahlah wong Tuhan yang memberi, Tuhan ngambil gitu ya. Nah, harta milik itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, berarti kita hidup untuk Tuhan. Ya, bukan untuk diri sendiri. Ayat 7. Sebab jika kita hidup, ayat 8 mengatakan kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati kita hidup untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati kita ini milik Tuhan.
Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Gitu ya. Puji Tuhan. Dan ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi keteladanan kita itu adalah Kristus. Kalau kemarin siapa itu? Dani sama Wulan mantu. Nah, kemudian pamer kekayaannya dan enggak mau ketinggalan. Bekas istri Dani itu siapa? Maya sudah nikah lagi dengan konglomerat. Dia juga memamerkan, ya, wah aku bisa ini bisa itu. Saudaraku, yang dilihat di mata dunia ini hanya kekayaan. Wow, gitu ya. Wow. Tapi bisakah Tuhan melihat saudara, melihat saya dan berkata, wow, kesalehannya. Bukan harta bendanya, bukan berarti harta benda tidak penting. Tidak. Kalau Tuhan memberkati karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya, gitu ya. Baik hidup maupun mati, kita ini milik Tuhan. Ya, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, Ayub 1 ayat 22. Sudah dibaca tadi. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Seringkali ketika kita mendapat celaka atau mungkin ada bencana, kita marah sama Tuhan. Gimana Tuhan? Gimana Tuhan, ini kok begini? Katanya Engkau menyertai, katanya Engkau melindungi, kok celaka? Tapi Ayub, siapa yang pernah punya penderitaan melebihi Ayub? Gak ada. Tapi Ayub berkata, dikatakan dalam hal itu Ayub tidak berdosa dengan lidahnya, tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Wah, aku sudah dibenci Tuhan. Tuhan izinkan saya masuk dalam penderitaan. Tuhan membiarkan saya anak-anakku mati, kambing dombaku, harta bendaku ludes. Allah sudah tidak mengasihi aku. Tapi Ayub tidak berkata begitu. Ayub tidak beranggapan bahwa Allah tidak mengasihinya lagi. Tidak. Haleluya. Nah, kesalehan yang ketiga dari versi Ayub ini, Ayub tidak menuduh Allah yang kurang patut. Karena dia percaya dalam semuanya itu yang dikerjakan Allah baik adanya. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, segala jalan Tuhan itu baik bagi orang yang memegang peringatan-peringatannya. Tapi bagi orang yang tidak memegang peringatan-peringatannya, yang ada ngedumel, bersungut-sungut, ya. Seperti orang Israel ketika ditunjukkan kamu masuk ke sana, Yosua memimpin dan ternyata ketika dilihat, oh bangsanya gede besar, punya pertahanan yang kuat. Dan mereka mulai marah, ini gimana ini Tuhan? Katanya ditaruh di negeri yang limpah susu madunya, ternyata. Tapi Mazmur 25 ayat 10 itu menyatakan jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bapak Ibu semua punya anak. Waktu anak-anak kecil, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak-anak saudara nakal? Kita mendidik, kita mengasihi, tapi bukan lepas dari didikan. Mungkin satu saat ada cambukan, ya, tapi itu kasih. Dan jalan Tuhan itu kasih dan kebenaran. Ini yang diyakini oleh Ayub juga tentunya, ya. Dia tidak menuduh Allah melakukan hal yang kurang patut. Seringkali ketika Tuhan melakukan sesuatu, karena kita ini objek, ya, objeknya Tuhan, ya. Mau didandani, mau diapakan, itu kita ini objeknya Tuhan. Tapi ketika Tuhan melakukan sebuah objek itu, Dia merencanakan sebuah kebaikan. Beda dengan setan. Makanya ketika setan menghadap Tuhan, Tuhan tanya, kamu dari mana? Aku dari keliling dunia ini. Tuhan tanya, kamu tahu Ayub?
tahu dia orang saleh, pantesan dia saleh karena engkau memberkati. Itu versinya setan. Coba kalau harta bendanya diambil, oke, silakan, kata Tuhan. Nah, saudaraku, harta benda itu tidak penting bagi orang yang takut akan Allah. Bukan tidak penting, tapi itu bukan prioritasnya. Haleluya. Nah, ketika Ayub tidak menuduh Allah, tidak mengerti ketika Tuhan mengerjakan Ayub tuh nggak ngerti, nggak ngerti maksud ini, nggak ngerti pembicaraan antara Allah dan setan. Itu Ayub nggak tahu. Ayub itu cuma objek sedang digarap oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saat itu Ayub tidak berbuat dosa. Makanya Mazmur 25 ayat 10 itu mengatakan segala jalan Tuhan. Ketika Allah mengizinkan saudara mengalami berbagai macam masalah, dan itu pembentukan. Allah tidak pernah mengerjakan yang jelek, tapi rencana Allah ketika mengerjakan kita itu untuk sebuah kebenaran. Hidup kita dituntun untuk lebih benar. Nah, kalau sudah masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayat 4 silakan. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Iya, ini yang harus kita katakan kepada Tuhan. Ya, ketika kita sumpah gak ngerti Tuhan, ada apa ini? Beritahukan jalanmu. Kita minta, kita berdoa, beritahukan jalanmu. Yang kita anggap, loh, aku kan ngadep begini, apakah Tuhan gak salah? Dan kalau kita kembali ingat Tuhan, Engkau tidak pernah salah, beritahukan aku jalan. Kita hanya bisa menyerah, dan Tuhan yang memampukan menuntun kita masuk dalam rencana Allah. Ini kesalahan yang ketiga, ya. Tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Artinya kita tetap bisa memuji Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Yang keempat, kesalahan versi Ayub. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Ketika istrinya berkata, kamu sudah seperti itu, masa mau beribadah? Masa kamu mau tetap beribadah buat apa? Ini akal pikiran atau manusia itu beranggapan kalau kamu saleh kamu diberkati. Lah sekarang Tuhan gak berkati kamu, ngapain kamu saleh? Ngapain kamu ibadah? Ini kalau orang ibadah itu hanya mencari sesuatu yang ada di dunia ini. Dia bisa ibadah kalau diberkati. Kalau tidak diberkati tidak bisa ibadah. Nah, saudaraku, ini pikiran yang sangat rendah dalam arti ibadah. Memiliki pengertian yang sangat rendah. Oh, ibadah supaya diberkati Tuhan, enggak. Ibadah supaya masuk surga, enggak. Surga itu diberikan karena anugerah, dan oleh karena kita menerima anugerah keselamatan, sebab itu kita ibadah. Jangan kebalik ya. Ayo kamu berangkat ke gereja supaya kamu selamat. Enggak. Tapi selamat itu pemberian Allah oleh karena kita percaya. Lah setelah kita menerima anugerah yang besar, kita ibadah, gitu ya. Kita berbuat baik, ya. Berbuat baik untuk diberkati bukan. Tapi berbuat baik karena kita sudah terima anugerah. Haleluya. Dan Ayub menerima segala keadaan. Ketika istrinya, bahkan selanjutnya itu sahabat-sahabatnya mencela Ayub. Ayub berkata kepada istrinya, mosok kita cuma terima yang baik saja dari Tuhan? Ya, Ayub punya iman yang teguh. Kenapa kita hanya terima yang baik saja? Kalau tidak diberkati kita bersungut-sungut, kita marah, kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Wes gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Wong aku sudah ibadah ternyata aku mengalami seperti ini. Wes gak usah.
itu kalkulasi atau pengertian ibadah yang sangat rendah. Tapi ketika kita ibadah, karena Tuhan sudah memberi anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Roma 9 ayat 20, silakan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya. Saudara dan saya ini tanah liat. Allah yang membentuk, Allah yang menciptakan saudara. Saudara tidak lebih besar, tidak lebih pinter, tidak lebih tahu dari Allah, karena kita ini ciptaan. Mau diapakan? Kalau zaman dulu anak-anak kecil itu bikin perahu-perahuan atau ikan dari kertas, habis itu kalau sudah diwel-wel dibuang. Terserah yang membuat, ya kan? Ada juga yang ditaruh di etalase, oh ini karya saya. Ada juga yang diwel-wel dibuang, ya terserah yang membentuknya. Saudara juga, saya juga. Terserah Tuhan mau berbuat apa kepada kita. Bisa kata lihat yang dibentuk berkata kepada pembentuknya, mau dibuat apa aku ini? Gak bisa, saudara. Ya, sebab itu Ayub berkata, kamu itu seperti orang gila. Menasihati saya supaya tidak beribadah kepada Allah. Kamu kayak orang gila. Masa kita mau terima yang baik saja, yang tidak baik nggak mau? Ini kesalahan. Mari kita belajar menerima segala keadaan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, jalan hidup kita, kemanapun. Mungkin sedang cari sekolah dan sedang berdoa, salah pilih sekolah mungkin. Di situ Tuhan sudah izinkan dan Tuhan punya rencana di dalamnya. Dulu Yosi waktu mau daftar masuk UNES, salah pilihan. Pilihannya itu ekonomi. Tapi kok masuknya sastra Inggris. Wah, dia menyesal, nangis ya, sampai udah terima, Tuhan sudah izinkan kamu di sana, kamu mau dipakai Tuhan di sana. Dan setelah berjalan ternyata dia bisa jadi berkat untuk membimbing adik-adiknya dalam iman. Saudaraku, rencana Tuhan itu mungkin meruntuhkan cita-cita kita. Mari kita belajar terima, karena Dia pembentuk. Kita yang dibentuk. Nggak usah tanya mau dia jadikan apa. Aku kepinginnya ekonomi, kok sekarang dipindah di sastra Inggris, mau dijadikan apa? Kita belajar menerima, ya. Puji Tuhan, kemanapun saudara telah ditempatkan yang tidak kita nyana-nyana, loh aku kok di sini, ya. Ada rencana Tuhan di dalamnya supaya kita belajar melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sekarang kesalahan Ayub itu apa sih artinya buat saudara dan saya, ya? Apa sih ini kok ditulis di Alkitab gitu ya? Dan ternyata kita melihat bahwa iman Ayub itu begitu teguh. Ya. Kesalahan Ayub menandakan bahwa Ayub itu memiliki iman yang teguh. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Nah, iman yang teguhnya itu seperti apa? Iman teguhnya Ayub itu, dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sakit, sehat, ya. Tadi kita belum bahas ya. Ayub kita yang sudah bahas cuma kehilangan. Tapi ayat selanjutnya, Ayub itu kena penyakit, ya. Ketika Ayub habis semuanya, wah, iblis ditanyai lagi sama Tuhan. Kamu sudah lihat Ayub? Dia tidak goyah imannya, ya. Tuhan bilang, pamerkan kepada iblis, dia tidak goyah. Karuan saja, wong harta bendanya dia masih sehat. Coba kalau beri penyakit, Tuhan bilang silakan. Itu tadi belum kita baca ya. Coba kita baca Ayub pasal 1. Perkataan iblis kepada Ayub 2 ya. Ayub pasal 2 ayat 4.
sampai ayat yang ke-6. Silakan tolong. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Iblis bilang, karena dia masih sehat, dia bisa memuji engkau, ya. Coba kalau dia dikasih sakit, apa kata Tuhan? Dia ada dalam kuasamu. Saudara, tubuh saya ini belum ditebus seutuhnya. Yang Tuhan sudah tebus kita ini jiwa kita. Jiwa kita sudah diselamatkan. Sementara tubuh itu akan ditebus kalau Tuhan datang dan kubur-kubur terbuka. Tubuh yang sudah hancur pun dipulihkan, ditebus menjadi tubuh sempurna. Tubuh yang kita miliki sekarang belum sempurna. Bisa kena penyakit, bisa dicobai iblis, bisa jadi. Makanya Tuhan bilang, silakan. Kalau kamu mau ngerjakan tubuhnya, silakan. Tapi jangan sentuh nyawanya, jiwanya. Jadi saudaraku, ketika saudara sakit, hidup saudara itu ada di tangan Tuhan. Ketika saudara menderita, saudara di tangan Tuhan, gak perlu khawatir. Karena di dalamnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi saudaraku, Ayub tidak memprioritaskan harta milik wis ilang ora apa-apa. Tubuhnya diserang. Haleluya. Tapi Ayub tetap orang saleh. Ya, kesalehan Ayub itu menandakan bahwa imannya yang teguh. Iman teguh itu seperti apa? Tidak dipengaruhi oleh kata-kata istrinya, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sehat, sakit, atau keberkatan atau tidak keberkatan, ya. Karena Tuhan berjanji menyelamatkan saudara itu, bukan menyelamatkan tubuh. Terbukti anak-anak Tuhan ada yang diberkati kaya, ada yang tidak. Tapi bukan berarti yang tidak itu tidak diselamatkan, tidak. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, yang kedua. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh keadaan sakit sehat. Dan ini tandanya dia memiliki iman yang teguh, tidak iman musiman, ya. Yang kedua, tidak mudah dibimbangkan oleh kata-kata orang. Bagaimana kita ikut Tuhan? Ada kata-kata yang membimbangkan? Tetaplah teguh seperti Ayub, ya. Nah, yang ketiga, ujian yang diberikan Tuhan itu untuk menyadarkan Ayub, ya, bahwa keselamatan jiwa itu lebih diprioritaskan oleh Tuhan, bukan keselamatan tubuh. Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa menyembuhkan, Tuhan gak bisa melindungi tubuh kita. Sanggup, tergantung kemauan Allah itu apa. Mari kita belajar memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena saudara hidup, saya hidup di dunia ini, ditempatkan Tuhan di Banyumas ini, Tuhan punya maksud. Mari kita memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan mengerjakan apapun dalam kehidupan kita, monggo katakan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan itu menghargai jiwa saudara dan jiwa saya. Ketika Kristus mati dan hari ini kita peringati, dia rela tubuhnya hancur untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan jiwa kita. Dia tidak perhatikan tubuhnya, walaupun hancur, yang penting jiwa-jiwa itu diselamatkan. Jadi yang diprioritaskan Tuhan itu adalah keselamatan jiwa saudara dan jiwa saya. Mari kita berdiri